Matius 10:34, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia, ketampol lagi dia dengan bibel. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang dimana dia seorang wanita muslim mengutip ayat Alkitab, dan kemudian ayat Alkitab tersebut dia mengolok-olok dan dia mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang, dan Yesus mengajarkan kekerasan menurut pemahamannya. Nah, hal ini dibahas juga oleh saudara kita apologet Kristen, yaitu Didit Yuli di channelnya, dan mari kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Matius 10:34, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia, ketampol lagi dia dengan bibel. Aku bacakan sekali lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu ini ya, dan saya tidak tahu siapa namanya. Jadi dia waktu baca Alkitab itu tiba-tiba kesurupan dan kemudian kelihatanlah sifat aslinya. Ya seperti inilah sifat asli ibu ini ya. Dan dia ketika baca Alkitab kemudian menafsirkan seenak jidatnya. Dia ambil ayat sepotong-sepotong, dia curi, kemudian dia klaim, dia tafsirkan seenak jidatnya. Kemudian dia bilang bahwa Yesus itu datang tidak mengajarkan damai, melainkan mengajarkan kekerasan, kata dia. Ayatnya ada di dalam Matius 10 ayat 34. Sebenarnya kalau kita membaca konteks ayat ini secara keseluruhan, itu sama sekali Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Karena ayat ini tidak bisa dipotong, tidak bisa berhenti di ayat 34 saja. Harus dibaca secara keseluruhan dalam konteksnya. Mari kita baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini seringkali disalahartikan oleh para polemikus itu ya, bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Dia aja datang bawa pedang katanya. Nah, kalau Yesus mengajarkan kekerasan, dia bawa pedang gitu ya, dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia selalu mengajarkan mengenai kasih, bagaimana mengasihi. Bahkan dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tapi dia memberi contoh, meneladani bagaimana harus mengasihi. Yesus adalah teladan bagaimana mengasihi. Dia adalah teladan yang sempurna. Karena kasihnya kepada manusia berdosa, dia menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna, sebagai ganti manusia berdosa. Itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin dia berlawanan dengan dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nah, untuk mengerti ayat ini harus dibaca ayat setelahnya, gitu ya. Di sini dikatakan seperti ini. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi yang dimaksud pedang di sini itu adalah pemisahan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak boleh menjadi
memperhatikan orang-orang di dekatnya, bahkan termasuk istrinya, anaknya, keluarganya, itu sebagai yang utama. Tidak boleh. Yang terutama adalah Tuhan. Oleh karena itu, seringkali orang yang percaya kepada Yesus itu kemudian dia diusir, kemudian dibuang, kemudian dia diadili, dihukum, bahkan dia dianiaya, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membawa orang-orang itu pemisahan dengan keluarganya. Jadi ini maksud dari ayat ini. Tidak berhenti di sini, selanjutnya adalah barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, yang kedua, di sini dijelaskan ya, bahwa barang siapa yang mengasihi orang lain, baik itu ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, istrinya, anaknya, lebih dari mengasihi Kristus, Tuhan Yesus, itu tidak layak untuk mengikut Kristus. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa kalau seseorang mengikut Yesus, yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mengutamakan Yesus. Yang kedua, dia harus terima resikonya, bahwa seseorang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan penolakan, penganiayaan, bahkan hukuman, ataupun diakhiri hidupnya, gitu ya, karena imannya kepada Yesus. Jadi ini pemisahan pedang yang Yesus maksud tadi itu ini. Jadi pedang bukan maksud secara harafiah, tidak seperti itu. Kemudian ayat di selanjutnya gitu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kemudian dijelaskan lagi ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus memikul salib. Jadi salib ini artinya panjang ya. Bisa diartikan sebagai panggilan, bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu punya salib masing-masing. Setiap orang itu beda-beda ya. Salibnya itu ada yang berat, ada yang ringan gitu. Bahkan ada yang sangat besar yang harus dia pikul. Itulah salib, dan itu harus dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Salib itu bisa jadi, Bang, seperti saya sampaikan tadi di awal, kamu diusir, kamu difitnah, kamu dicaci maki, kamu dibully, bahkan kamu dianiaya, itu juga bisa berhubungan mengenai arti salib tersebut. Dan kemudian selanjutnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, di sini Yesus semakin dalam lagi dia menjelaskan ya. Nah, barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini berbicara mengenai kekekalan ya. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu dianiaya, kemudian menyangkal imanmu supaya kamu hidup, kamu akan kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan hidupmu sesungguhnya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana seorang wanita muslim ini mengutip ayat Alkitab, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa ayat tersebut ayat di mana Yesus katanya membawa kekerasan, bukan mengajarkan damai. Nah teman-teman, dan begitu terus-menerus mereka hampir setiap hari mereka mengutip, membaca, dan membahas tentang ayat-ayat Alkitab, dan kemudian mereka menyimpulkan sesuka hati mereka seperti wanita ini tadi. Dan bukan hanya dia, ada banyak para polemikus muslim yang suka mengutip ayat Alkitab dan kemudian mereka membahasnya seenak perutnya, seenak jidat mereka. Nah teman-teman, kalau kita melihat ayat tersebut tadi sudah dibahas dan sudah dijelaskan, diluruskan oleh saudara kita Didi Juli ya, di mana bahwa ayat tersebut itu sama sekali tidak bisa ditafsirkan atau diartikan secara hurufiah atau secara literal, melainkan itu maksudnya bahwa ketika dikatakan Yesus
datang bukan membawa damai melainkan pedang, maka kita harus melihat apa artinya pedang yang akan dibawa oleh Yesus atau yang dibawa oleh Yesus. Karena di ayat firman Tuhan yang lain bahwa pedang itu menggambarkan suatu firman, dan itu sudah terbukti nyata teman-teman ya, di mana ketika ada orang yang belum percaya dan kemudian dia percaya karena firman itu, maka dia banyak yang mengucilkan dia, bahkan diusir dari keluarganya, terpisah dari keluarganya. Itu banyak kesaksian para murtadin ya, ketika mereka menerima firman atau pedang itu dan mereka percaya kepada Yesus Kristus, bahkan justru mereka diasingkan oleh keluarga mereka itu sendiri, atau keluarga mereka menolak orang itu sendiri yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu dalam pengertian bahwa pedang itu gambar atau lambang atau simbol dari firman Tuhan itu sendiri teman-teman ya. Dan demikian yang kita bahas hari ini, dan biarlah kita bisa merenungkan, bisa memahami tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, dan bukan hanya mencopot-copot ayat seperti mereka, dan juga mereka salah memahami artinya karena mereka mengutip ayat Alkitab hanya menjadikan senjata bagi mereka untuk menyerang ajaran kekristenan. Itu saja yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.